Sedikit bergeser dari musik Ustadz. Ini Ya. terkait nasyid dan rebana. Ada mungkin yang bertanya-tanya, oh nasyid ini apakah dibolehkan atau diharamkan juga menyerupai musik atau bagaimana Ustadz? Eh, ada satu kaidah penting yang disebutkan oleh para ulama, al-ibra bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan perubahan nama. Jadi kita lihat dulu nasyid itu gambarannya bagaimana. Kalau gambarannya tetap ada alat musiknya, ya berarti itu namanya musik, walaupun Musik. dinamai Nasyid. nasyid. Jadi tidak merubah hukum. Kadang kan ada nasyid tapi Iya, alat ada- musiknya ada masih ada. alatnya, iya, Ustaz. Berarti itu namanya musik, nyanyian. Berarti ikut hukum nyanyian. Nah, tapi kalau yang dimaksud nasyid di situ tanpa alat-alat musik, tanpa alat-alat musik, maka di sini kembali kepada isinya. Ya, kembali kepada isinya. Karena itu nanti masuk hukum syair. Masuk dalam hukum syair, dan syair kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Kalau isinya baik maka boleh. Seperti dulu malah ada di zaman Nabi pujangga, penyair seperti Hasan, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kadang melantunkan syair, para sahabat juga demikian, para ulama juga. Jadi kalau itu tanpa musik, ya. Tapi kalau ada musiknya, ya berarti kalau isinya adalah cinta atau isinya menimbulkan syahwat, maka ini nggak boleh. Jadi itu masuk dalam hukum nanti nyanyian tanpa alat musik. Nyanyian tanpa alat musik. Kalau ada musiknya itu masuk hukum Haram. musik tadi yang hukumnya haram. Nah, tapi kalau misalkan tanpa musik, maka ini dilihat kepada isinya. Isinya. Kalau isinya memang kebaikan, maka boleh masuk hukum syair. Ya, tapi kalau isinya adalah ya cinta-cintaan dan sebagainya, maka ini nggak boleh. Nggak boleh ya Ustadz ya. Rebana gimana Ustadz? Kalau rebana itu diperbolehkan dalam momen-momen tertentu saja. Ya seperti pas pernikahan. Ya, itu ada pengecualian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pas momen hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ya. Nah, itu diperbolehkan. Itu pun dengan syarat-syarat yang ketat. Ya, syaratnya misalkan yang memainkan itu adalah anak perempuan. Anak perempuan. Kalau laki-laki nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus dalam momen tadi, yaitu momen hari raya, sama yang kedua yaitu ketika pernikahan. Selain daripada itu nggak boleh. Nah, apalagi kalau misalkan rebana terus ditambahi dengan kalau seperti sekarang misalnya ya gitar, ya gendang, ya dan seruling dan sebagainya, ya maka ini tidak masuk di dalam hal yang diperbolehkan. Jadi kita harus ingat hukum asal masalah musik dan nyanyian itu kan nggak boleh. Kalau ada pengecualian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diperbolehkan dalam batasan yang diperbolehkan saja. Misalkan yang diperbolehkan oleh Nabi kan pas nikahan sama hari besar, hari raya Idul Fitri, itu pun yang memainkan adalah perempuan dan anak-anak, gitu ya. Berarti batasannya itu saja, karena hukum asalnya kembali ke hukum asal nggak boleh gitu. Ya, kembali kepada hukum asal artinya tidak diperbolehkan. Berarti kalau dibuat latihan rutin gitu tidak diperbolehkan ya Ustadz ya? Ya kalau tadi nggak memenuhi dengan standar batasan tadi berarti nggak boleh. Dijadikan misalkan sekarang latihan, misalnya pelajaran Ustadz. seni, Pelajaran. ya tidak diperbolehkan, gitu. Terkait mungkin kita tidak sengaja Ustadz mendengarkan musik, mungkin di jalan atau mungkin ketika jalan di pasar terdengar musik. Ini sikap kita gimana Ustadz? Harus dibedakan antara dalam bahasa Arab itu ada sami'a sama istama'a. Sami'a itu mendengar tanpa sengaja. Kadang kan kita juga seperti itu lewat, ada musik, atau kadang kita tujuannya misalkan mungkin beli di warung atau di minimarket dan sebagainya, terus ada tanpa kesengajaan kita. Di sana ada yang namanya istama. Kalau istama itu artinya kita mendengarkan dengan niat. Dengan memang khusyuk gitu, dengarkan baik-baik ya. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah istima. Kita mendengarkan dengan kesengajaan, kita mendengarkan dengan fokus, itu ya tidak diperbolehkan. Adapun kalau seorang misalkan lalu lalang, kemudian dia tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Hanya saja sebisa mungkin ya dia menghindar. Ya, wa idza marru billahwi marru kirama.
kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang beriman itu kalau melewati lahu itu sesuatu yang sia-sia, termasuk diantaranya adalah ya musik dan nyanyian itu, sebagaimana penafsiran sebagian para ulama, marru kiramah, lewat gitu aja. Lewat Bukan gitu. dinikmati ya Ustaz ya? Iya, baru asik nih ya. Enggak. Makanya dulu ada riwayat sahabat Ibnu Umar, pernah beliau melewati terus ada suara itu. Beliau tutup telinganya. Tutup telinganya. Lalu kata beliau, saya pernah melihat Nabi juga demikian. Jadi tidak sengaja terus ada dengar suara seruling dari pengembala kambing itu, beliau tutup telinga. Sekarang kadang-kadang kan kita susah ya, di mana-mana memang ada musik. Maka seoptimal mungkin, sebisa mungkin kita menghindar. Tapi kalau memang tidak bisa, maka jangan dinikmati. Ya udah lalu lalang itu saja. Ya, jadikan kesempatan dinikmati Ustaz. Kalau kita bisa mengingkari, bisa menasehati, alhamdulillah. Misalkan ada supir misalkan, terus kita bisa ngomongnya, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, ya mungkin kita bisa sibukkan dengan yang lain-lain sebisa mungkin. Ini mungkin tips Ustaz, atau mungkin trik untuk yang sudah terlanjur candu dengan musik Ustaz. Nggak ada hari tanpa musik Ustaz. Ini gimana Ustaz? Ini bagus nih kalimatnya nih, candu. Jadi memang musik itu candu memang. Jadi orang kalau sudah senang sama musik itu kecanduan. Ya, makanya sebagian orang yang sudah kecanduan musik itu kalau nggak dengerin musik itu kayaknya nggak asik gitu ya, nggak asik. Ya, kalau didengerin musik, wah itu bisa bergoyang tuh, bisa bergoyang. Kalau diganti murotal, wah kayak ada yang gelisah. Ada yang gelisah. Jadi memang musik ini memang bikin candu. Terus bagaimana kalau sudah kecanduan? Yang pertama tentu tadi kita ingatkan lagi bahwa kita sebagai hamba Allah SWT harus mengikuti syariat Allah, bukan mengikuti hawa nafsu. Ya, mungkin hawa nafsu kita pengennya seperti itu, musik, ya nyanyian dan sebagainya. Tapi kita sebagai seorang muslim yang baik, sebagai hamba yang baik, kita harus taat kepada apa yang Allah SWT putuskan. Yakinlah apa yang Allah putuskan itu yang paling baik bagi kita. Betapa banyak para penyanyi, ya artis yang kelihatannya bahagia itu, tapi ternyata nggak bahagia. Hakikatnya narkoba, bunuh diri dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak bahagia. Jadi itu yang pertama, harus kita tanamkan dulu pada diri kita bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, apa yang Allah putuskan itu yang terbaik bagi kita. Yang kedua, kalau kita sudah tahu itu, maka kewajiban bagi kita adalah sami'na wa ata'na dan berjuang melaksanakannya. Ya, kalau memang sudah kecanduan ya berarti kita harus berjuang melawan hawa nafsu kita. Dan itulah perjuangan yang sesungguhnya. Ya, jihad yang sesungguhnya itu kalau kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Kata Nabi SAW, al-mujahidu manjahada nafsahu wa hawa. Orang yang jihad yang sesungguhnya itu adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya, ya, yang berjihad melawan godaan hawa nafsunya. Ini yang perlu kita lawan gitu. Kemudian yang ketiga, kita harus berusaha untuk menjauhi, meninggalkan, ya, alat-alat ya kalau kita masih punya, ya masih nyimpen, ya mungkin gitar gitu ya, gambar-gambar artisnya dan sebagainya, udah hapus, hilangkan. Atau kita punya gitar atau seruling, udah ya bakar, ya buang. Ya kalau kita mau betul-betul hijrah, betul-betul taubat, ya harus dihilangkan. Kemudian juga cari teman-teman yang baik. Ya, karena kadang-kadang nih awalnya mau hijrah tapi masih berteman, ya balik lagi akhirnya. Balik lagi. Kayaknya teman itu pengaruhnya luar biasa. Kata Nabi, almar'u ala dini khalili. Orang itu berdasarkan agama temannya. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman, berkawan. Ya, kalau masih berteman dengan yang suka-suka musik, ya, akhirnya balik lagi. Dan untuk menutup obrolan kita di sesi yang pertama ini Ustaz, mungkin ada sebagian kawan kita yang ingin hijrah dari musik ini tapi sudah terlanjur menjadi mata pencaharian Ustaz, mungkin menjadi band atau mungkin manajer band dan seterusnya. Kalau keluar hijrah dari musik, dia bingung mau makan apa atau mau kerja apa. Ini gimana nasihatnya Ustaz? Nasihat saya mungkin ya seperti nasihat Rasulullah SAW ya. Beliau pernah mengatakan,
Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah orang yang sangat sayang sama umatnya. Innaka lan tada'a syai'an lillah illa awadahu Allahu khairan minhu. Tidaklah kamu meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti yang lebih baik. Jadi kalau kita ikhlas dalam hijrah ini, dalam meninggalkan musik dan nyanyian ini, jangan khawatirkan tentang rezeki kita, ya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti yang lebih baik. Ya, makanya tawakal di sini, kekuatan iman sangat penting sekali. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Ingat, hidup di dunia ini cuma sebentar aja. Kita ini tinggal nunggu giliran aja. Antri, sedang antri aja kapan jatah umur kita, ya kan. Apalagi sekarang musim pandemi ini, kita sering dengar banyak yang meninggal dunia, mati dan sebagainya. Jadi jangan kita terbuai dengan mungkin popularitas, mungkin kesenangan-kesenangan dunia, ya, yang harus kita ingat bahwa kita semuanya nanti akan mati dan kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Adapun soal rizki, ya, selama kita hidup, rizki kita, ya, akan datang kepada kita. Selama kita berusaha, selama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatirkan rizki kita. Lau anna ibna Adam haraba min rizki kama yahrabu minal maut la adrakahu rizquh kama adrakahu. Kata Nabi, andaikan seorang itu lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, rizki akan datang kepadanya sebagaimana kematian pasti akan datang kepadanya. Nah, jadi bertawakal kepada Allah. Ini soal iman, ini masalahnya masalah keimanan. Tapi kalau ngikuti was-was setan, ya seperti itu, waduh, nanti makan apa nih, nanti cari kerjaan susah, lagi banyak yang di PHK lagi, gitu ya. Tapi kalau kita tawakal kepada Allah SWT, kita yakin kepada Allah SWT, Allah pasti akan ngasih jalan keluar kepada kita. Ini soal iman, soal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ujian yang sesungguhnya. Nah,